wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Suci pada kelas 12 ini. Materi ekonomi yang akan kita pelajari itu seluruhnya akuntansi. Nah, mungkin akuntansi ini barang baru buat kalian, atau mungkin banyak juga yang sudah mempelajarinya. Ada yang sudah mengenal, ada juga yang mungkin belum pernah sama sekali. Akuntansi seperti pertemuan kita pertama online sebelum ini, bahwa akuntansi itu banyak yang berpendapat mempelajari pokoknya tentang keuangan, tentang mencatat keuangan. Nah, sesungguhnya yang akan kita pelajari nanti akuntansi sebagai sistem informasi. Bisa kamu lihat ya bahwa dalam akuntansi itu ada tahapan-tahapannya. Tahapan pertama, identifikasi, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan. Nah, itu yang akan kita pelajari selama kelas 12. Banyak juga yang bertanya, apa benar kalau akuntansi itu sulit atau misalnya susah nanti dipelajarinya? Sebenarnya tidak. Akuntansi hanya membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan kerapihan. Karena kalau kita tidak teliti, pekerjaan kita harus diulang lagi dari awal. Ibu kasih contoh nih ya, catatan kakak kelas kalian di kelas 12 tahun lalu. Sangat memperhatikan kerapihan, karena kalau akuntansi tidak rapi, tidak teliti, maka hasilnya akan tidak tepat. Lihat contohnya ini, penulisannya harus rapi, membuat garisnya juga harus rapi, dan buku yang kalian gunakan buku yang seukuran folio ini. Nih, Ibu kasih lihat penulisannya, angkanya harus tertib, angka 1 juta dengan 100.000, kemudian tidak ada tipek-tipekan, kemudian membuat garisnya juga rapi. Ini contoh buku catatan yang memang sangat bagus sekali, yang patut kamu contoh. Nah, sebenarnya apa saja yang akan kita pelajari nanti? Kita akan mempelajari mulai dari konsep dasar akuntansi, kemudian akuntansi perusahaan jasa, dan nanti semester 2 akuntansi perusahaan dagang. Jadi kamu harus benar-benar diawali dengan rasa suka dulu dengan pelajaran ini, baru kita bisa belajar bersenang-senang bersama untuk mempelajari akuntansi. Kemudian, siapa saja yang membutuhkan informasi akuntansi? Kan kita tadi mau mempelajari akuntansi sebagai sistem informasi. Kalau yang namanya sistem berarti tidak bisa dipisah-pisahkan. Mulai dari awal pencatatan sampai dengan pelaporan, bahkan setelah pelaporan menjadi awal pencatatan berikutnya. Nah, ini yang disebut dengan sistem. Jadi tidak boleh terjadi kesalahan di awal, kemudian nanti di akhir baru kita periksa. Kita tetap harus merunut sistem ini dari awal sampai akhir. Oke. Nah, tentunya informasi ini banyak dibutuhkan, informasi akuntansi ini. Ada yang membutuhkannya pihak internal, yaitu perusahaan yang melakukan pencatatan akuntansi, dan pihak eksternal. Pada saat kita mempelajari akuntansi, selama kita mempelajari akuntansi nanti, maka tempatkan diri kamu sebagai pihak internal, orang yang punya perusahaan. Tempatkan diri kamu sebagai orang yang melakukan pencatatan di perusahaan. Misalnya, apakah kamu sebagai pemilik perusahaan, atau kamu sebagai manajer keuangannya, atau kamu sebagai akuntan di perusahaan tersebut, supaya tidak terjadi bolak-balik. Misalnya, saya punya utang atau punya piutang. Nah, kalau begitu bolak-balik begitu nanti akan membingungkan. Selalu tempatkan kamu sebagai pihak internal perusahaan pada saat kita belajar akuntansi ini. Pihak eksternalnya siapa saja? Nanti kamu lengkapi catatan kamu. Sebenarnya pihak eksternal ini siapa saja yang membutuhkan informasi akuntansi, ya. Nah, kemudian lihat lagi, lengkapi catatan kalian dengan bidang-bidang akuntansi, ya. Bidang-bidang akuntansi kamu lihat di sini, dari mulai bidang keuangan, pemeriksaan, akuntansi biaya, juga manajemen, perpajakan, untuk anggaran, budgeting, untuk bidang pemerintahan juga sangat membutuhkan ilmu akuntansi. Bahkan sudah dikenal adanya akuntansi syariah. Nanti kamu lengkapi. Kalau memang bidang-bidangnya itu banyak, maka
apakah profesi apa saja yang bisa muncul kalau kita mempelajari akuntansi? Ternyata nggak cuma manajer keuangan, bahkan akuntansi juga ada pengembangannya di bidang pendidikan. Lengkapi catatannya ya. Nah, Ibu rasa pengenalan akuntansinya sudah cukup, mulai dari akuntansi sebagai sistem informasi, tahap-tahap akuntansi, bidang-bidang akuntansi, sampai dengan profesi apa saja. Kalau sejarahnya sudah ya, tugas kemarin sudah bagus, sudah banyak yang mengerjakan dan sudah Ibu nilai. Terima kasih buat yang mengerjakan dengan cepat dan tepat. Baik, kita masuk ke materi pertama, konsep dasar tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, berarti kalau yang namanya persamaan di matematika juga sama. Persamaan itu berarti sisi kiri sama dengan sisi kanan. Hanya kalau di matematika X dan Y, X, Y, Z dan lain sebagainya variabelnya. Kalau dalam akuntansi kemudian variabelnya aset sama dengan liabilitas plus ekuitas pemilik. Aset itu artinya harta. Ya, di sini ya, harta itu apa aja? Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang nantinya diharapkan akan mendatangkan keuntungan untuk perusahaan. Nah, kemudian liability dari bahasa Inggris kewajiban. Kamu perhatikan, kewajiban perusahaan itu apa? Kewajiban berarti ada hal yang nantinya memunculkan kewajiban bagi pemilik perusahaan di masa yang akan datang. Sederhananya, liabilities ini sering disebut kita dengan istilah utang. Karena utang itu berarti kejadian saat ini yang memunculkan kewajiban di masa yang akan datang. Kalau disebut dengan utang berarti kita nih yang minjem uang. Misalnya Ibu, kemudian Ibu membutuhkan uang, maka Ibu utang ke seseorang. Berarti utang Ibu bisa utang 1 juta, berarti jumlah kewajiban Ibu atau jumlah utangnya 1 juta rupiah. Nah, kemudian perhatikan bahwa ternyata kewajiban itu dibagi atas 2, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Lengkapi catatannya, jawab pertanyaan ini. Kalau yang termasuk jangka panjang itu apa saja dan kenapa disebut jangka panjang, dan disebut kewajiban jangka pendek itu maksudnya apa? Harap dilengkapi, oke? Nah, perhatikan harta. Selama ini kita hanya mengenal harta itu pokoknya semua barang yang dimiliki perusahaan. Ternyata harta itu bisa terbagi atas 3, yaitu harta lancar atau liquid, yang paling liquid, kemudian harta tetap, dan harta tak berwujud. Perhatikan di sini, harta lancar itu harta yang paling mudah untuk digunakan dalam pembiayaan, paling mudah dibelanjakan. Contohnya uang tunai, mungkin sekarang ada cek, ada kartu kredit, yang itu harta yang bisa dengan mudah dibelanjakan. Kemudian harta tetap juga merupakan kekayaan yang nantinya mendatangkan keuntungan dan manfaat untuk perusahaan. Tetapi ketika akan dibelanjakan harus melalui tahap perubahan ke harta lancar dulu. Contohnya di sini gedung. Kalau gedung, kita punya gedung berarti itu harta kita. Tetapi apakah bisa langsung digunakan untuk belanja? Kalau kita ingin belanja berarti gedung kita harus dijual dulu, atau harus ada transaksi tahap 1 dulu baru bisa kita lakukan pembelanjaan. Gak mungkin dong ya kita beli mobil, misalnya beli pakaian dengan membayarnya pakai mobil. Tentu mobilnya harus dijual dulu. Berarti mobil ini termasuk dengan harta tetap. Ciri-ciri harta tetap yaitu punya usia ekonomis, itu harta tetap. Gedung, mobil, komputer ada usia ekonomisnya. Misal gedung usia ekonomisnya 10 tahun. Setelah 10 tahun gedung itu nilainya turun, misal begitu. Itu ciri-ciri harta tetap. Demikian juga kendaraan, komputer, meja, segala sesuatu yang punya nilai ekonomis tidak langsung habis pakai. Nah, kemudian harta tak berwujud, mungkin ini baru, sebenarnya sudah sering kita mengenal, ada istilah nama bayi, istilah hak cipta, itu juga termasuk harta.
harta milik perusahaan. Kepercayaan konsumen terhadap perusahaan itu juga termasuk harta tetap. Baik. Kemudian tadi ingat bahwa persamaan akuntansi adalah harta sama dengan kewajiban ditambah modal. Berarti ada satu variabel lagi, yaitu modal atau ekuitas pemilik. Nah, modal ini biasanya kalau diartikan, berarti kalau kita punya perusahaan biasanya modal kamu berapa? Biasanya sering rancu seperti itu. Sebenarnya modal itu adalah aset perusahaan dikurangi dengan kewajiban-kewajibannya. Kalau masih bingung, nanti kita lihat persamaannya, baru kita bisa memahami modal itu apa. Baik, dalam modal juga ada faktor yang mengurangi modal. Ketika pemilik perusahaan mengambil sebagian kekayaan dari perusahaan, berarti nanti akan mengurangi modal, maka disebut pride. Contoh nih, ibu punya perusahaan salon kecantikan, kemudian salon kecantikan itu sudah berjalan 1 minggu, kemudian ibu mengambil sebagian harta, sebagian uang dari perusahaan tersebut untuk keperluan pribadi. Ini berarti akan mengurangi modal dan disebut dengan pride. Baik. Jadi ibu lagi-lagi persamaan dasar akuntansi itu harta sama dengan utang ditambah modal. Yang masuk ke harta apa saja? Harta terbagi atas 3, ada harta lancar, harta tetap, dan harta tak berwujud. Kemudian untuk dapat membuat persamaan akuntansi, awalnya ingat tahap pertama apa? Kita mengumpulkan data. Data akuntansi itu dari mana? Dilihat dari bukti transaksi. Kita mau mulai membuat pencatatan akuntansi. Lah, nyatatnya dari mana? Dicatat dari bukti-bukti transaksi. Tugas kalian adalah mencari contoh bukti-bukti transaksi. Ini ibu punya contoh faktur. Kemudian ada contoh juga nota. Kemudian ini ada struk belanja. Segala sesuatu yang merubah harta itu termasuk dengan bukti transaksi. Nanti kamu coba mencari di rumah, gak usah sengaja keluar nyari bukti transaksi, cari aja di tas mama, cari di tas kamu, pasti ada bekas nota kamu makan di mana, mungkin belanja. Nah, nanti kamu tempelkan di buku catatan. Misal nih, ini faktur, tempel di sini. Kemudian kasih keterangan. Faktur ini membuat perubahan apa dalam harta? Apakah mengurangi uang atau terjadi pembelanjaan? Setelah tempel, kemudian tempel juga nota, berarti melakukan pengeluaran uang tunai. Ya. Nah, coba dulu kamu cari bukti-bukti transaksi ini, kemudian tempel di buku catatanmu. Baik, untuk pertemuan pertama ini sampai dengan mencari bukti transaksi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti tanyakan langsung pada saat kita bertemu di Google Classroom kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama, ini si piringnya diterusin, siapa ini si piring?